Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 13 Juni ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran Rut dan Esther. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White, Raja Israel yang pertama, halaman 243 dan 244 dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 2. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 4 halaman 202. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang tidak mau menerima adat kebiasaan dan tradisi-tradisi populer. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan mempunyai nama yang besar akan bersatu dengan orang-orang yang tidak menurut hukum dan keji untuk mengambil keputusan terhadap umat Allah. Orang-orang kaya yang pintar, yang terpelajar, akan bersatu untuk melingkupi kelompok kecil ini dengan penghinaan. Para raja, pendeta, dan anggota-anggota gereja akan bersekongkol melawan mereka. Dengan suara dan pena, dengan kesombongan, ancaman, dan penghinaan, orang-orang akan berusaha menghancurkan iman kelompok kecil ini. Dengan kesaksian-kesaksian palsu dan amarah yang menjadi-jadi, manusia akan menggerakkan kemarahan banyak orang. Dengan tidak memiliki, demikianlah firman kitab suci, untuk melawan orang-orang yang mempertahankan hari Sabat Alkitab, orang-orang itu akan menjalankan peraturan-peraturan yang menindas untuk mengganti yang tidak mereka miliki. Untuk memperoleh kepopuleran dan perlindungan, para pembuat undang-undang akan menyerah kepada tuntutan undang-undang hari Minggu. Tetapi mereka yang takut akan Allah tidak dapat menerima suatu lembaga yang merusak peraturan yang tertuang dalam 10 hukum itu. Pada pertempuran ini akan terjadi konflik besar terakhir dalam kontroversi antara yang benar dan yang salah. Dan kita tidak akan dibiarkan bimbang dalam hal ini. Sekarang, sebagaimana pada zaman Esther dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umatnya. Berikut ini adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya melewati masa-masa sulit, serta apa tujuannya. Yang kedua, bagaimanakah seorang percaya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kesulitan potensial yang mungkin datang dengan kesetiaan kepada Kristus? Diskusikan di mana kita dapat menemukan pengharapan di tengah situasi sulit. Yang ketiga, diskusikan mengapa kita cenderung memikirkan hal-hal sulit dari nubuatan dan membuatnya jadi menutupi gambaran yang lebih besar yang memberikan kabar baik. Yang keempat, seorang teman mendatangi Anda setelah ia membaca kitab Wahyu dan mengaku bahwa dia menganggap Wahyu itu menakutkan. Diskusikan pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu orang seperti ini agar dapat memahami dengan lebih jelas dan menemukan ketenangan pikiran. Yang kelima,
Diskusikan bagaimana menggunakan kisah Rut dan Esther untuk menolong orang yang karena perbuatan yang pernah dia lakukan, dia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 8. Tuhan memberkati kita semua.